Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak sekalian, 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus ketika berjumpa dalam hidup sehari-hari dengan pekerjaan Petrus dan kawan-kawannya yang menangkap ikan. Apakah engkau mengasihi aku? Apa arti mengasihi menurut Yesus di sini? Dalam kitab suci, ada 3 kata berbeda untuk kasih. Pertama, eros yang berarti kasih sensual atau erotis, jenis kasih yang terletak pada indera dan emosi. Lalu ada philia yang berarti kasih yang disukai, kekaguman dan pengabdian yang kita miliki untuk orang atau benda yang berharga. Kasih itu terletak dalam pikiran yang menilai sesuatu atau seseorang itu layak dikasih. Dan yang ketiga, dalam bahasa kitab suci ada agape, yang berarti kasih yang rela berkorban dan tanpa syarat. Bahkan untuk seseorang yang mungkin tidak pantas mendapatkannya, dan ketika tidak ada imbal baliknya. Kasih dalam arti agape ada dalam kehendak. Mengasihi karena mau mengasihi. Bagi kita hari ini kalau Yesus bertanya apakah engkau mengasihi aku, yang Yesus kehendaki adalah kasih agape. Yesus dengan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita seharusnya mengasihi tanpa pamrih dengan kasih agape. Bahkan sampai memberikan hidup kepada orang lain, kepada sahabat kita. Dalam Injil Yohanes, dalam perjamuan malam terakhir, sebelum dia memberikan nyawanya bagi kita semua, Yesus mengatakan kepada kita, para muridnya supaya tinggal di dalam Yesus. Kita tinggal di dalam Yesus dengan setia kepadanya dan bersama orang-orang yang berdoa. Di mana ada 2 atau 3 orang berdoa dalam namaku, aku ada bersama mereka, kata Yesus. Saudara-saudara terkasih, di beberapa bagian lain dari Injil Yohanes, Yesus berkata, seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tetaplah dalam kasihku. Inilah perintahku, kasihlah satu sama lain seperti aku mengasihi kamu. Letakkan hidupmu dalam kasih untuk sahabat-sahabatmu. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang mengasihi tanpa batas, tanpa pamrih, dengan kasih agape. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang bersemangat sebagai gembala yang baik dan murah hati, yang merawat dan melayani. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini. Pertama, Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah anak-anak dombaku. Anak domba itu rapuh dan tidak berdaya, sehingga ia harus diberi makan, dirawat seperti bayi, seperti dengan memberi makanan dan susu, agar anak domba tumbuh dan menjadi kuat. Dengan ini Yesus ingin kita mengasihi orang-orang nyata di sekitar kita yang membutuhkan. Pasangan kita, anak-anak kita, orang tua, kakek nenek kita, tetangga, kerabat, rekan kerja, orang-orang di tempat kita hidup dan berkarya. Kita diajak untuk bersabar dan baik hati, tidak menggunakan kekerasan dengan orang-orang dalam hidup kita sehari-hari, dan mengasihi mereka dengan terus kasih tanpa pamrih, tidak peduli betapapun susahnya. Kita diajak untuk mengasihi semua orang yang kita temui di dalam hidup kita. Jika kebetulan kita ada dalam
posisi kepemimpinan, kita perlu menjadi pemimpin yang berciri sebagai gembala. Artinya peduli pada orang-orang yang kita layani, seperti gembala baik yang memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kedua, Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Domba itu dapat merumput untuk makanannya, dan yang harus dilakukan penggembala adalah merawat domba-domba, menjaganya agar tidak menyimpang dari kelompoknya. Yesus ingin kita menjadi komunitas kasih, bukan hanya individu dengan kasih antar pribadi, tetapi diundang menjadi umat dengan kasih dalam kebersamaan sebagai komunitas Kristiani, sebagai paroki. Apa yang dibutuhkan bagi kita untuk menjadi komunitas kasih seperti yang Tuhan inginkan. Sebagai sebuah komunitas, kita harus menghentikan kalau ada permusuhan, menghentikan gosip, kebencian, kepahitan, apapun yang mungkin kita miliki terhadap siapapun atau kerabat yang menyakiti kita. Jangan sampai ada yang meninggalkan kelompok atau komunitas kita. Kita harus melepaskan semuanya itu dan menyerahkan pada Tuhan dan melembutkan hati kita, menjadi orang-orang dengan kasih yang tanpa pamrih, kasih yang sempurna. Santo Ignatius Loyola menulis bahwa kasih ditunjukkan lebih dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Jadi kasih kita perlu aktif. Kita bisa lebih terlibat dalam gereja, melayani satu sama lain, dan mencoba membantu satu sama lain menjadi komunitas kasih. Sifat lain dari seorang pemimpin yang baik adalah menjadi seorang penjaga atau perawat karena ia dengan hati-hati melakukan, mengawasi, mengelola sesuatu yang dipercayakan padanya. Pemimpin meningkatkan hidup orang-orang yang dipercayakan padanya dengan menggunakan karunia yang diberikan Tuhan secara bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. Kita pun menggunakan karunia yang diberikan Tuhan untuk kemuliaannya. Yesus ketiga kalinya mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Domba tidak akan tetap muda selamanya. Domba menjadi tua dan lemah sehingga harus dijaga kesehatannya untuk tahun-tahun sisa kehidupannya. Dengan kata lain, Yesus ingin kita menjadi orang-orang yang mengasihi untuk semua orang. Kasih yang merangkul semua, termasuk yang sudah lansia, untuk memperluas hati kita mengasihi semua orang di seluruh dunia seperti yang Yesus lakukan. Mengasihi secara inklusif, tanpa syarat, tanpa kekerasan, aktif, tanpa pamrih. Kita harus memiliki sikap kasih terhadap semua orang di alam raya ini, termasuk terhadap mereka yang berbeda ras, agama, dan lain-lain. Bahkan kita harus mengasihi lingkungan hidup kita, karena semua makhluk adalah milik Tuhan dan harus dihargai, harus dihormati. Jika kita adalah orang yang mengasihi seperti Yesus, maka kita mengasihi semua orang di mana-mana, semua makhluk. Sifat lain dari seorang pemimpin yang baik adalah menjadi pelayan. Bahkan bisnis yang benar adalah suatu bentuk pelayanan. Orang yang berbisnis benar tidak hanya mencari untung, tapi terus belajar melayani para pelanggan. Seorang pemimpin yang baik adalah pelayan karena dia memperhatikan orang lain, memperhatikan kebutuhannya, berkorban untuk orang lain. Bagi kita juga harus memperhatikan kebutuhan orang lain. Marilah
Kita terus seperti Santo Yusuf pekerja yang ikut terlibat dalam karya keselamatan Allah dengan kasih semesta bagi dunia, seperti Bunda Maria yang dengan lemah lembut dan rendah hati terus mendoakan dan mengasihi kita semua dengan doa-doa yang dia sampaikan ke Raja semesta alam. Semoga dengan anugerah kasih Allah yang mengasihi kita lebih dahulu, kita semakin tumbuh dalam kasih agape, dengan semangat gembala baik dan murah hati yang semakin peduli, semakin bersemangat merawat dan melayani sesama kita. Dengan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadat kita.